Gimana kalau misalnya MK membatalkan hasil pemilu? Wah, ini adalah kejutan yang luar biasa. Saya yakin banyak yang berharap begitu kan? Banyak yang berharap pemenang didiskualifikasi kan? Kita tunggu saja gimana prosesnya dan gimana hasil putusan MK. Yang jelas, kita semua sudah mendapatkan pelajaran keras dari pemilu kali ini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Hak angket sampai saat ini masih simpang siur. Tapi kalau kita melihat gelagak politik dari beberapa partai belakangan ini, sepertinya hak angket akan istilahnya masuk angin atau mogok di tengah jalan. Awalnya wacana ini memang panas karena semua partai di luar koalisi 02 menyatakan akan mengajukan hak angket. Tapi belakangan ini mulai ada banyak keraguan. Salah satu contohnya adalah ketika Prabowo datang ke Nasdem Tower dan disambut pakai karpet merah. Disambut langsung oleh Surya Paloh yang mengatakan sahabat sudah jadi presiden. Ini ada lagi yang terbaru dari partai P3. Partai ini kasih kode halus tapi sangat jelas. P3 membuka peluang untuk bertemu dengan Prabowo. Mereka tidak malu dan mengaku tersanjung jika Prabowo mau silaturahmi ke kantor P3. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa P3 sedang merayu untuk ditemui Prabowo. Mungkin partai ini berharap Prabowo mengatakan hal yang sama ketika bertemu Surya Paloh, yaitu mengajak gabung ke pemerintahan. Lagi pula, P3 dinyatakan tidak lolos ke parlemen, bukan berada di kubu 02. Ini seperti pukulan double yang sangat telak. Dan ini pertama kalinya P3 tidak lolos ke Senayan. Tidak dapat kursi di DPR, tidak dapat jatah kekuasaan. Di saat P3 berharap Prabowo datang, semua orang sudah bisa menebak apa maunya P3. Minimal tidak terkucilkan di dunia politik. Jadi, hak angket ini sedang dalam situasi yang tidak menentu. Kemungkinan besar memang sulit dilaksanakan karena ada beberapa partai yang lebih cari aman ketimbang cari lawan. Keselamatan dan keberlangsungan partai lebih diutamakan ketimbang mendengar aspirasi rakyat untuk mengusut kejanggalan pemilu melalui hak angket. Lagi pula, syarat menggulirkan hak angket bukan perkara gampang. Harus ada syarat minimal suara untuk mengajukan. Dan yang paling sulit adalah harus mendapat persetujuan lebih dari setengah anggota DPR yang hadir. Jika ada satu partai balik badan, apalagi dua partai atau lebih, hak angket tidak akan terjadi. Itu yang paling susah. Banyak drama tarik ulur, ada yang bakal menggembosi, ada partai yang mungkin dari luar terlihat mendukung, tapi sebenarnya cuma menjadikan ini sebagai alat lobi politik. Pokoknya, banyak yang bakal intervensi. Peluang gagalnya hak angket terlalu besar. Maka dari itu, cara paling mudah adalah lewat gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Syaratnya mudah, tidak bertele-tele, dan tidak perlu bergabung dengan fraksi partai lain. Single factor pun sudah bisa. Contohnya aja, gugatan batas usia capres-cawapres yang menggugat cuma beberapa orang aja, tidak perlu rame-rame. Memang hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari hak angket adalah pembahasan bisa lebih luas dan kadang bisa melebar kemana-mana. Yang ditakutkan banyak orang, hak angket bisa menjurus ke pemakjulan terhadap kepala negara jika masalah yang diusut sudah terlalu parah. Tapi hak angket tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Hak angket hanya bisa sebatas memberikan rekomendasi atau teguran kepada yang bersangkutan. Dari situ akan ada semacam perbaikan atau evaluasi, atau mengubah aturan untuk keperluan mendatang supaya tidak terulang. Sedangkan gugatan di MK memang cakupannya tidak seluas hak angket. Tapi putusan dari MK bisa membatalkan pemilu atau pilkada, atau memerintahkan pemilu ulang, atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Di video sebelumnya saya sudah kasih contoh, misalnya Pilkada Jawa Timur tahun 2008, yang hasilnya pilkada harus diulang, dan Pilkada Bengkulu Selatan
yang mana pemenangnya malah didiskualifikasi. Sampai saat ini, kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud sudah resmi menggugat ke MK. Tim hukum Ganjar Mahfud meminta MK mendiskualifikasi paslon 02. Setelah didiskualifikasi, mereka meminta pemungutan suara ulang dilakukan di TPS seluruh Indonesia. Ada beberapa poin yang jadi fokus gugatan, misalnya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk politisasi bansos menjelang Pilpres. Terus ada lagi intimidasi dan ancaman kepala desa di berbagai daerah. Ada lagi dugaan penyalahgunaan sistem IT KPU, yaitu Sirekap, yang terlalu sering salah baca data sehingga terjadi banyak penggelembungan suara. Fokus mereka saat ini sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Isu bansos dan pengerahan kepala desa atau kepala daerah bisa menjadi keuntungan dalam gugatan ke MK. Ada iming-iming lewat bansos, ada pula ancaman lewat pengerahan kepala desa. Cara ini sangat efektif. Siapapun yang punya kuasa untuk melakukan itu, peluang menang Pilpres sangat besar. Percuma paslon lain punya gagasan yang lebih spektakuler. Mereka bakal kalah dengan orang-orang yang suka tebar bansos dan ancaman. Saya tidak tahu gimana hasil dari putusan MK nanti. Karena kita tahu MK sudah ada noda hitam sejak menggolkan batas usia capres dan cawapres. Meskipun Anwar Usman diberhentikan dari jabatan ketua MK dan dilarang ikut mengadili sengketa hasil Pilpres, tapi rasa pesimis itu tetap ada. MK pernah disetir dan melakukan manuver gila. Ke depan, memangnya tidak akan bisa terjadi lagi? Permainan masih jauh dari kata selesai. Masih ada kejutan-kejutan yang mungkin akan terkuak. Minimal, tujuan dari gugatan ke MK adalah mencegah supaya kebrutalan di Pilpres tahun ini tidak diulang lagi untuk kepentingan politik. Kalau tidak, di masa depan akan ada bagi-bagi bansos jelang pemilu. Penguasa akan mengerahkan pejabat, kepala daerah, atau kepala desa untuk memilih paslon tertentu. Kalau menang, dapat reward. Kalau kalah, lihat aja nanti akibatnya. Aturan atau konstitusi bisa diakali sesuai dengan ambisi politik. Kita tidak berharap banyak. Yang penting, pemilu selanjutnya harus fair dan adil. Bila perlu, jangan ada anggota keluarga penguasa yang diperbolehkan ikut pemilu karena rawan nepotisme dan cawe-cawe seperti sekarang. Gimana kalau misalnya MK membatalkan hasil pemilu? Wah, ini adalah kejutan yang luar biasa. Saya yakin banyak yang berharap begitu kan? Banyak yang berharap pemenang didiskualifikasi kan? Kita tunggu saja gimana prosesnya dan gimana hasil putusan MK. Yang jelas, kita semua sudah mendapatkan pelajaran keras dari pemilu kali ini. Ada kelompok yang mau mencengkeram negara ini jadi miliknya sendiri. Dan ini jangan sampai dibiarkan. Atau negara ini akan masuk dalam kondisi tidak baik-baik saja dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.